Halo semuanya, nama saya Adelia Rismariana Putri, NIM 19051214073. Di video kali ini saya akan mempraktikumkan proyek akhir saya, yaitu simulasi jaringan di SMAN 1 Tuban. Deskripsi tentang SMAN 1 Tuban adalah salah satu sekolah menengah atas yang berada di kota Tuban. SMAN 1 Tuban memakai jaringan komputer guna menunjang operasional pembelajaran. Selanjutnya, berikut adalah dana yang memakai jaringan komputer di SMAN 1 Tuban. Ini gazebo murid, ruang guru, ruang kesiswaan, lab biologi, lab fisika, ruang kelas, ruang keuangan, ruang TU, ruang kepala sekolah, dan ada ruang server. Skenario percobaan. Dalam praktikum proyek akhir kali ini, saya akan mensimulasikan jaringan komputer yang terjadi di SMAN 1 Tuban. Skema jaringan yang digunakan yaitu routing dynamic RIP, subnetting, dan jaringan DHCP di atas wireless. Sedangkan pada praktikum kali ini, saya memakai beberapa server, yaitu mail server, DNS server, FTP server, dan juga web server. Nah, dari dana tersebut, dibuat skema sebagai berikut. Ini ruang kepala sekolah, ruang TU, dan ruang keuangan. Dijadikan satu routernya, lalu ruang guru dan ruang kesiswaan, routernya jadikan satu, ini router 2, lalu gazebo murid, lab biologi dan lab fisika, routernya jadikan satu di router 3, sedangkan web server memakai router 4. Dalam memsimulasikan skema jaringan di atas, maka diperlukan perangkat keras yang sesuai. Adapun perangkat keras yang dipakai adalah sebagai berikut. Pertama yaitu PC client sejumlah 27, smartphone 4, laptop 3, switch 4 buah, hub 2, dikarenakan port dari switch tidak mencukupi sehingga kita memakai hub. Lalu selanjutnya AP atau access point 2 yaitu untuk wifi di gazebo dan wifi untuk guru. Selanjutnya adalah server sejumlah 6 yaitu 2 DHCP server, lalu masing-masing satu yaitu web server, FTP server, mail server, dan DNS server. Lalu selanjutnya adalah router berjumlah 4 buah. Nah, ini adalah IP address dan subnet max, default gateway, DNS dari jaringan tersebut. Subnet max kita memakai 255.255.255.224 karena /27. Pembagian IP sebagai berikut. Lalu kita langsung ke langkah percobaan dan pengujian. Yang pertama yaitu jaringan wireless dan DHCP server. Setting access point guru dengan metode autentikasi keamanan WP2 PSK dengan password guru-guru. Lalu setting AP gazebo murid tanpa menggunakan metode keamanan. Kita langsung masuk ke simulasi Cisco Packet Tracer. Access point guru dengan WPA2 PSK, guru-guru sudah kita atur, lalu access point di gazebo murid tanpa menggunakan keamanan. Lalu sambungkan device dengan memasukkan password apabila di dekat guru, apabila berada di gazebo murid maka otomatis akan tersambung. Ini di ruang guru kita telah menyeting wireless WPA2 guru-guru sehingga dia langsung masuk ke access point guru. Laptop juga seperti itu, guru-guru. Sedangkan di gazebo murid kita memakai mensimulasikan dengan 5 device. Lalu selanjutnya, aktifkan DHCP server guru dengan mengisi konfigurasi. Lalu aktifkan DHCP server guru dengan mengisi konfigurasi dan DHCP murid. Pertama, DHCP server gazebo. Kita pool name-nya server pool, default gateway-nya 192.168.75.18 karena mengikuti IP dari router yang menyambung ke jaringan tersebut. Lalu
start IP-nya 192.168.7523, subnet max-nya 224 karena kita memakai slash 27, dan maksimum number pemakainya adalah 9. Lalu yang guru, DHCP server guru, server full untuk full name, lalu default gateway-nya adalah 192.168.7418, menyesuaikan IP router yang terhubung dengan jaringan tersebut. Lalu start IP address-nya 192.168.23, subnet mask-nya 224 karena memakai slash 27, dan maximum number of user-nya 9. Selanjutnya yaitu aktifkan device wireless di ruang guru dengan menggunakan DHCP client dan memastikan sudah mendapat IP dari DHCP server. Kita masuk ke smartphone. Ini telah mendapat request. Bentar, kita coba. Requesting IP address. DHCP request successful, sehingga bisa tersambung. Lalu aktifkan device wireless di Gase Pumurik dengan menggunakan DHCP client dan memastikan sudah mendapat IP dari DHCP server. Caranya sama dengan IP-nya kita ubah ke DHCP. Ini telah mendapatkan. Untuk device satunya telah dapat. Lalu ini juga smartphone. Semua device telah mendapatkan IP dari DHCP server. Lalu sedangkan yang tidak memakai wireless kita setting sesuai dengan IP address yang tadi satu persatu dengan static. Kita telah mengisi guru gateway-nya. Lalu selanjutnya yaitu routing dynamic. Yang pertama yaitu isikan network routing RIP pada masing-masing router. Hal ini bertujuan agar jaringan dapat mengetahui router mana saja yang terhubung. Router 3 kita coba RIP. Ini telah kita isikan sebagai berikut. Ini untuk terhubung dengan router 1, ini untuk yang terhubung dengan router 2, ini untuk jaringan dengan jaringan atas, ini jaringan tengah, sedangkan ini jaringan bawah. Kita telah mengisi satu-satu, lalu kita cek semua apakah sudah terisi. Sudah terisi. Langkah selanjutnya yaitu pindah ke mode simulasi untuk mengecek jalannya PC ke masing-masing PC di beda jaringan. Yaitu pertama kirimkan paket simple PDU dari TU ke capsec, artinya yaitu satu jaringan. Kita masuk ke mode simulasi, show all now. Dari filter kita ke ICMP. Lalu kita lakukan simple PDU dari PC TU1 ke kepala sekolah. Kita amati. Dari PC TU1 ke kepala sekolah, yaitu ke switch, lalu dilempar ke capsec karena hanya dalam satu jaringan, artinya tidak melewati router. Seperti ini. Lalu kita coba berbeda, yaitu PC TU ke guru dilempar ke switch, lalu ke router 1, lalu ke router 3, lalu ke router 2, ke switch, lalu ke PC guru. Dari router 2 akan ke router 4, lalu ke router 1, ke switch,
dan sampai ke TU. Jadi arah berangkat dan pulang berbeda karena kita memakai routing dynamic. Lalu selanjutnya kita cek dari LabVIEW ke guru. Dilempar ke switch, lalu ke router 3, router 2, switch, lalu ke guru. Lalu peluangnya juga seperti itu. Berhasil. Lalu selanjutnya lakukan masuk ke mode simulasi, masuk ke mode selanjutnya, yaitu lanjutkan tracing route dengan menjalankan perintah tracer IP tujuan pada command prompt untuk mengecek mode real time. Kita lakukan tracing dari LabVIEW ke guru dengan tracer 192.168.741, tracer 192.168.741. Nah, ini dilempar ke router 1, lalu dari router 1 masuk ke router 2, lalu ini masuk ke jaringan yang ruang guru. Lalu kita lakukan tracing dari ruang guru ke jaringan yang di atas dengan tracer 192.168.731. Nah, ini adalah dari jaringan router 2, lalu masuk ke router 3, lalu masuk ke jaringan router ini, dilempar ke router, lalu masuk ke jaringan yang di atas, sehingga routing dinamik berhasil. Lalu selanjutnya kita masuk ke DNS server. Yang pertama yaitu aktifkan DNS pada DNS server dan tambahkan entry DNS sebagai berikut. Nama mansa.com. 1112 ini adalah untuk web server, sedangkan 1115 ini adalah untuk FTP server, sedangkan 1114 ini adalah mail server. Kita masuk ke DNS ini di-on-kan FTP untuk FTP server, addressnya 1115, mailsmansa.com untuk mail server, addressnya 1114, mansa.com untuk web server. Selanjutnya pada PC guru jalankan perintah nslookup ini untuk mengecek resolve domain. Ini nslookup mansa.com itu sebagai berikut. DNS hanya untuk resolve, lalu diarahkan ke web server. Lalu nslookup ftp mansa.com nslookup ftp.mansa.com. Nah, ini DNS hanya lalu diarahkan ke FTP Mansa. Yang terakhir yaitu nslookup mailsmansa.com. Jadi DNS lalu diarahkan ke mail server. Lalu selanjutnya kita masuk ke web server. Yang pertama yaitu nyalakan service HTTP di web server, kemudian edit file index.html sesuai dengan yang diinginkan. Baik, kita masuk ke web server, service HTTP, edit ini telah diisi, kita save.
Yes. Untuk mengecek kita bisa ke desktop web browser. Kita masukkan pertama yaitu kita coba dengan masukkan IP web server yaitu 1.1.1.2. Berhasil. Karena kita telah mengisi DNS, kita coba dengan URL-nya mengisi semansa.com. Hasilnya sama karena telah kita isi DNS-nya. Lalu selanjutnya yaitu lakukan pengecekan dengan memasukkan URL 112 pada web browser di device masing-masing jaringan. Kita coba di keuangan, desktop, command prompt, di web browser. Web browser pertama yaitu 1.1.1.2. Telah tersambung dengan web server, lalu selanjutnya semansa.com. Sama. Lalu kita coba masuk ke kesiswaan. Tuh 1.1.2. Hasil semansa.com juga bisa. Lalu di lab fisika kita coba 1.1.1.2. Hasil kita coba semansa.com juga berhasil. Lalu selanjutnya kita coba di device dengan menggunakan wireless yaitu 1.1.1.2. Hasil kita coba semansa.com juga berhasil. Lalu selanjutnya kita coba wireless yang di ruang guru 1.1.1.2. Kita coba semansa.com berhasil. Setelah itu kita masuk ke FTP server. Langkah pertama yaitu nyalakan service FTP di FTP server, kemudian dengan akses full buat 3 user dan password. Ini untuk akses di orang-orang yang di ruang keuangan, guru untuk para guru dan kepala untuk kepala sekolah. Karena di sini dapat 2 PC. Apabila dia menyimpan di PC 1, bisa mendownload di PC 2. Kita masuk ke FTP, lalu di FTP kita telah membuat berikut. Lalu selanjutnya pada PC kepala sekolah 1 buat sebuah file dengan nama capsec.txt dengan isi sesuai yang diinginkan. Di kepala sekolah 1 kita buat file dengan text editor. Hai, ini teks percobaan dari kepala sekolah. Kita save dengan nama capsec.txt. Oke. Lalu selanjutnya kita cek bahwa sudah tersimpan di PC kepala sekolah dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Command prompt dir. Ini telah tersimpan di lokal C penyimpanan PC. Lalu selanjutnya untuk menginput file ke FTP server yaitu dengan IP 1115, maka masukkan username dan password kepala sekolah, lalu upload file capsec.txt dengan menjalankan perintah put. Kita masuk ke kepala sekolah, command prompt, kita tulis untuk masuk ke FTP server, kita masukkan FTP IP yaitu 1115. Kita masukkan username kepala, passwordnya kepala. Nah, kita telah masuk di FTP server dengan
username dan password kepala. Kita lakukan input file dengan menulis put capsec.txt. File telah masuk di FTP server. Untuk mengecek apakah ada di penyimpanan FTP server, kita lakukan pengecekan dengan dir. Ini file telah masuk di kepala sekolah, masuk di FTP server. Lalu pastikan file sudah. Pada PC kepala sekolah kita lakukan login ke FTP server, lalu kita coba mendownload file di FTP server, yaitu file kepala sekolah dengan get capsec.txt. Kita masuk ke kepala sekolah, desktop, command prompt, kita ftp. Kita juga bisa memakai ftp.semansa.com karena kita telah mengisi DNS-nya. Ya, kita masuk kepala dengan password kepala. Kita telah masuk di FTP server. Untuk mendownload kita lakukan get kepala sekolah capsec.txt. File telah terdownload. Untuk mengecek apakah file ada di penyimpanan PC kepala sekolah 2, kita masuk ke text editor, open. Nah, ini file yang dari PC kepala sekolah 1 bisa di-download melalui FTP server dan tersimpan di PC kepala sekolah 2. Lalu pada PC keuangan 1, buat sebuah file dengan nama uang.txt dengan isi sesuai diinginkan. Untuk mengecek apakah bisa dalam lingkup ruang keuangan, kita buat file. Ini dari ruang keuangan. Kita save dengan nama uang.txt. Langkah percobaannya sama dengan yang sebelumnya, sehingga kita coba dengan dir. File telah tersimpan di lokal penyimpanan lokal dari PC 1. Kita masuk ke ftp 1115, username-nya uang, passwordnya. Kita telah masuk. Untuk menginput, pertama kita lakukan dir. Tidak ada file uang di sini, sehingga kita lakukan input put uang.txt. File telah terinput, kita lakukan dir. File telah tersimpan di penyimpanan FTP server ya, ini. Kita coba mendownload di PC keuangan 2 dengan masuk ke FTP server, uang dengan get uang.txt. Kita telah mendownload. File telah terdownload. Untuk keluar dari FTP server, kita bisa ketik quit. Kita cek di penyimpanan apakah sudah tersimpan. Ini sudah tersimpan karena sebelumnya belum ada. Lalu kita lakukan pengecekan di text editor, open. Telah tersimpan di PC keuangan 2, yang sebelumnya di PC keuangan 1. Nah, ini. Lalu kita lakukan percobaan dengan masukkan guru. Langkah-langkahnya seperti sebelumnya. Dari kita lakukan di PC guru 7. Kita cek belum ada file. Kita buat file. Halo, ini pesan dari guru. Kita save dengan nama guru.txt. Kita lakukan dir.
apakah tersimpan. File telah tersimpan, lalu kita lakukan upload file. Kita masuk ke FTP server ftpsemansa.com. Kita telah masuk di FTP server. Kita lakukan pengecekan apakah sudah ada di penyimpanan FTP server. Lakukan dir. Guru.txt belum ada, maka kita lakukan put guru.txt untuk menginput. Lalu kita cek. Ini file telah tersimpan. Lalu kita coba mendownload dengan di PC kesiswaan 3. Pertama kita coba cek dirnya apakah ada di penyimpanan. Belum ada, maka kita harus masuk ke FTP server, yaitu guru, password guru, dan FTP 1115 guru, password guru. Kita telah login. Untuk mendownload kita lakukan get guru.txt. Kita telah mendownload. Kita keluar dari server. Kita cek apakah telah mendownload. Ini telah tersimpan. Untuk melihat bisa dilakukan di open di text editor. Nah, sehingga FTP server percobaannya berhasil. Lalu selanjutnya kita lakukan percobaan mail server. Pada mail server, aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti berikut, yaitu domain name mailsemansa.com, user 1, password. Seperti ini, kita ke mail server, service, di email. Ini kita telah membuat. Ada PC TU4, user 1, kita konfigurasikan sebagai berikut. Ini kita telah mengisi namanya user 1, email address-nya user1@mailsemansa.com, incoming mail server mailsemansa.com, outgoing mail server mailsemansa.com, username user1 dengan password 123. Lalu kita lakukan konfigurasi email di user 2, yaitu PC guru 10 dengan konfigurasi email sebagai berikut. Guru 10, masuk ke email, konfigurasi seperti ini, user 2 dengan password 123. Lalu lakukan pengiriman email dari user 1 ke user 2. Kita lakukan pengiriman email untuk user 2@mailsemansa.com, subjeknya percobaan. Hai, ini percobaan saja. Kita send. Lalu kita masuk ke user 2. Kita receive. Nah, ini kita telah mendapatkannya. Lalu selanjutnya kita bisa reply dengan ya, saya dapat. Kita send. Kita lakukan kita lakukan cek di PC TU4 apakah dapat email. Nah, ini sehingga percobaan dari project akhir berhasil. Sekian.